Apa bang? Main apa? Film komedi horor satu ini berasal dari Malaysia dan disutradarai oleh Hashim Rejab. Mengisahkan tentang nasib kakak beradik Hasan dan Hussein yang kembali ke kampung halamannya setelah dipecat dari pekerjaannya di Kuala Lumpur. Tanpa mereka ketahui, banyak kejadian mistis yang terjadi saat mereka merantau ke ibu kota. Hingga akhirnya dukun sakti di kampung itu tewas secara misterius. Huru-hara dan kabar burung menyeruak ke seluruh penjuru desa. Tersiarnya kabar itu membuat semua warga resah dan ketakutan sepanjang malam pemakaman. Berikut ceritanya. Di suatu malam, Mak Betung, dukun sakti di kampung, mengamuk di dalam rumahnya dan berteriak histeris. Tetangganya, Pak Mail, membawa orang pintar untuk menyembuhkan Mak Betung yang tengah kesurupan. Orang pintar itu membacakan doa dan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun, setan di tubuh Mak Betung enggan keluar dan tetap singgah di sana. Mendengar keributan di dalam rumah itu, Hasan dan Hussein datang ke rumah Mak Betung bersama dengan beberapa warga. Usut punya usut, ternyata hantu yang merasuki tubuh Mak Betung adalah sakanya sendiri, yaitu setan peliharaannya sendiri. Akhirnya, orang pintar itu mengambil garam dan membacakan doa. Garam itu dilemparkannya ke tubuh Mak Betung. Seketika Mak Betung berhenti berteriak dan tubuhnya terbujur kaku. Mael, ambil botol. Dengan sebuah botol, orang pintar itu mencabut setan dari ujung kaki Mak Betung dan dimasukkannya ke dalam botol. Orang pintar itu meminta tutup botol, namun ternyata Mail menghilangkan tutupnya. Terpaksa Hussein menutup botol itu dengan jarinya yang lebar. Tiba-tiba Hussein berkata jika jarinya terasa geli seperti dijilat, dan film pun dimulai. Tok Wan, bernama lengkap Wan Terbang, sedang menggali kubur di pemakaman. Tiba-tiba sosok berbaju putih turun ke tanah membuatnya bergidik ketakutan. Ternyata di belakang tubuh kekarnya, hantu wanita berambut panjang merangkak dan terus memandangi. Sekelebat bayangan putih melintas di depannya. Namun Tok Wan tetap melanjutkan pekerjaannya, dan kini hantu saka milik Mak Betung itu memainkan tanah. Ia melemparkan tanah ke dalam kuburan yang digali Tok Wan. Setelah makam siap, semua warga berdoa di sisi kuburan itu, dan tiba-tiba Hasan terbangun dari mimpi panjangnya sambil meneriakkan nama Mak Betung. Ternyata Hasan dan Hussein ketiduran saat berada dalam perjalanan balik ke kampung. Namun bukan kampung pisang. Hasan yang masih ketakutan dengan mimpinya keluar dari taksi dan berlari entah kemana. Hussein mengejarnya dan membawanya kembali ke dalam mobil. Setelah Hasan sadar, Hussein menasihatinya agar tidak tidur di siang hari karena membuatnya bermimpi buruk. Hasan justru menyalahkan driver taksi itu yang mengemudikan mobilnya dengan sangat pelan dan lamban. Terlihat sepeda anak kecil melaju mendahului mobil taksi itu. Tak hanya sepeda anak-anak, kakek tua yang berjalan menggunakan tongkat pun bisa menyalip taksi yang kecepatannya di bawah 1 km per jam. Hasan yang emosi pun ditenangkan oleh Hussein. Hingga akhirnya mereka sampai juga di warung Pak Mail. Hasan dan Hussein memutuskan untuk beristirahat sejenak di warung Pak Mail untuk menyantap makan siang. Setelah beberapa kali memanggil, Pak Mail tak terlihat berada di warungnya. Alhasil, Hasan dan Hussein mengambil makanan dan membuat minuman sendiri di warung orang. Tiba-tiba, terdengar suara Pak Mail dari atas genteng. Benar saja, ternyata selama ini Pak Mail bersembunyi di atap warung untuk menangkap Epi. Beberapa hari yang lalu, Pak Mail memergoki Epi mencuri 10 bungkus nasi lemak di warungnya. Ia ingin menangkap Epi dan meminta ganti rugi. Melihat Hasan dan Hussein membawa tas ransel jumbo, Pak Mail teringat dengan mereka minggu lalu yang sudah merantau ke Kuala Lumpur untuk mengadu nasib. Hasan dan Hussein terlihat sangat sedih mendengar kata Kuala Lumpur. Hasan menceritakan apa yang terjadi pada mereka setelah sampai di ibu kota. Waktu itu, Hasan dan Hussein bekerja di kedai makanan dengan pelanggan yang sangat ramai. Sang pemilik kedai tiba-tiba memecat mereka berdua.
karena pekerjaan mereka sama sekali tak membawa keuntungan. Hasan terus memecahkan gelas dan juga piring. Setiap kali ia melihat wanita cantik, pandangannya akan menjadi buram dan menjatuhkan gelas di atas nampan. Bahkan saat Hasan sedang mencuci piring kotor, ia menata gelas seperti piramida bersusun dan... Sedangkan Hussein, ia sangat terobsesi dengan makanan. Dalam sehari, Hussein bisa menghabiskan 6 porsi manusia biasa. Hal itu membuat sang pemilik kedai bangkrut dan marah-marah. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung memecat mereka berdua dan meminta mereka untuk kembali ke kampung halaman saja. Pak Mail berkata sebelum Hasan dan Hussein pergi ke Kuala Lumpur, Pak Dola meminta mereka untuk membersihkan rumput di kebunnya. Ia heran mengapa Hasan dan Hussein tak mau bekerja untuk Pak Dola. Hasan kembali menunjukkan flashback kejadiannya. Siang itu mereka berdua sudah bersiap untuk memotong rerumputan yang tumbuh di sekitaran kebun Pak Dola. Dengan alat serba canggih dan mewah, mereka bergaya bak pangeran negeri Paman Sim. Baru mau menyalakan mesin pemotong rumput, ternyata ada palang jalan yang melarang mereka untuk memotong di sepanjang jalan itu. Entah apa yang mereka berdua pikirkan, padahal memotong di pelang jalan itu maksudnya adalah menyalip, bukan memotong rumput. Akhirnya Hasan dan Hussein tertunduk lesu dan mengakhiri pekerjaan sebagai tukang potong rumput. Hingga kini mereka selalu menolak jika Pak Dola meminta bantuan. Mendengar cerita itu, Pak Mail berpikir jika Hasan dan Hussein hanya malas saja. Bahkan Pak Mail khawatir jika makanan yang dibeli tak bisa mereka bayarkan. Tiba-tiba Fukok Keong datang dan memberikan angpau pada semua orang yang ada di warung. Pak Mail menceritakan kisah Fukok Keong yang merupakan satu-satunya keluarga Cina di kampung mereka. Setiap hari Fukok Keong memberikan angpau merah untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Hasan memberikan angpau yang dia terima pada Pak Mail untuk membayar makanan yang dibelinya. Saat dibuka, ternyata isinya hanya selembar kertas voucher untuk ditukar saat Hari Raya Imlek. Di tempat lain, Epi berkunjung ke rumah Mak Betung untuk meminta uang kain. Berkali-kali ia meneriaki Mak Betung dari luar, namun tak ada satu orang pun yang keluar. Akhirnya Epi memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah itu. Epi mengendap perlahan-lahan sembari memanggil nama Mak Betung. Di dalam rumah itu terlihat kosong dan sunyi. Epi menyaksikan Mak Betung terbaring terlentang di atas kursi tak bergerak. Ia segera mendekati Mak Betung dan menanyakan uang yang dipinjam Mak Betung untuk membeli kain. Namun Mak Betung tetap diam dan tubuhnya kaku seperti mayat. Seketika itu Epi teringat dengan rumor yang beredar di kampung mereka tentang pekerjaan Mak Betung. Ternyata Mak Betung adalah dukun yang memelihara saka. Mak Betung selalu berdalih jika ia ingin membantu mengobati orang yang sakit. Ia selalu menjunjung sosialisme, namun jika ada yang memberi donasi, Mak Betung akan menerimanya dengan senang hati. Setiap malam Jumat, rumah Mak Betung dipenuhi asap kemenyan yang dibakar. Terlihat Mak Betung berkata jika ia ingin memastikan semua penduduk di kampungnya itu selamat, sejahtera, aman, dan damai. Namun warga sudah terlanjur takut dengan saka peliharaan Mak Betung. Mereka bahkan menyamakan saka itu dengan jembalang. Meski demikian, Mak Betung terus mempraktekkan ilmunya dan memperkuat diri. Hingga pada suatu malam saat Mak Betung melakukan ritual, sosok bayangan muncul bebarengan dengan pintu yang terbuka lebar. Sosok itu adalah hantu saka yang menjadi peliharaan Mak Betung. Setelah ia memiliki saka, warga mulai diteror penampakan seperti yang terjadi pada suatu malam. Malam itu, Sahila baru saja pulang dari bekerja. Saat ia turun dari bus, ia melihat ada penampakan hantu yang mengerikan di seberang jalan. Hantu itu membuat Gila takut dan berlari masuk ke rumah. Sementara itu, Hasan dan Hussein mulai merasakan keanehan di kampung halamannya tersebut. Sekembalinya mereka dari Kuala Lumpur, Hasan merasa aura di kampung mereka lebih mencekam dari sebelumnya. Hussein justru berkata jika ia pernah meminta Pak Kades untuk membangun disko di kampung mereka agar anak-anak gemar membaca. Hasan yang kebingungan bertanya, apa Hussein tahu maksud dari kata disko? Ternyata yang dimaksud Hussein adalah perpustakaan, bukan disko. Pantas saja jika usulannya selalu ditolak oleh Pak Kades. Hasan mulai mengalihkan pembicaraan pada Mak Betung. Ternyata Hasan sudah mendengar rumor yang mengatakan bahwa Mak Betung memelihara saka. Ia menanyakan hal itu pada orang yang duduk di sampingnya.
sosok mengerikan itu muncul dengan membawa ukulele. Hasan yang masih belum menyadari menjulurkan tangannya dan menyentuh tangan hantu Saka Mak Betung. Hasan berkata jika tangan yang disentuhnya sangat dingin seperti mayat. Hussein semakin bingung dan bertanya tangan siapa yang dimaksud Hasan. Tanpa panjang lebar, Hasan bergegas pergi dari tempat itu. Hussein masih belum menyadari jika di belakangnya ada sosok mengerikan yang memainkan ukulele. Saat ia menoleh ke belakang, Hussein langsung berteriak memanggil adiknya Hasan dan berlari meminta tolong. Hantu Saka itu terlihat bertengger di atas atap warung Pak Mail. Ia melambaikan tangannya ke arah Pak Mail, namun pria tua itu tak melihatnya. Hantu itu turun ke bawah dan masuk ke pojokan warung. Pak Mail yang melihat pelanggan astral itu berteriak histeris ketakutan. Hantu itu berkata jika ia lapar dan ingin makan. Pak Mail yang ketakutan berkata jika hantu Mak Betung sedang mencari mangsa. Ia pun lari meninggalkan warungnya sendiri. Sementara Mak Betung tertawa terbahak-bahak karena berhasil meneror warga dan adegan berganti. Di tempat lain, Tok Wan tiba-tiba sudah sampai di masjid. Ia terlihat kebingungan saat berada di teras masjid. Ternyata Tok Wan menderita penyakit hilang ingatan yang kambuhan. Sedianya ia ingin pulang ke rumah, namun Tok Wan justru sampai ke masjid. Pak Kades menyapa Tok Wan yang kembali menaiki motornya. Ia tahu kalau Tok Wan tengah kebingungan. Perlahan Pak Kades mencoba untuk menyadarkan Tok Wan dan mengajaknya ibadah di dalam masjid. Saya nak ke ni surau. Setelah sembahyang, Tok Wan mendorong motornya hingga masuk ke perkampungan. Yonah dan Kia sedang duduk santai di depan rumah menyapu Tok Wan yang terlihat kelelahan mendorong motor. Mereka menanyakan apa yang salah dengan motornya. Ternyata kunci Tok Wan hilang saat ditinggal sembahyang di masjid. Tok Wan berpikir jika anak kecil di masjid yang mengambil kunci motornya. Ia bertanya pada Yonah dan Kia apakah mereka melihat kunci motor Tok Wan. Tentu, Kia berkata jika ia tak melihatnya karena ia sendiri tak pernah ke masjid. Tiba-tiba, Kia dan Yonah cekikikan berdua. Ternyata mereka melihat kunci motor Tok Wan masih terpasang di jok belakang motornya. Tok Wan segera mencabut kuncinya itu seraya berkata jika dirinya dikerjai oleh anak kecil di masjid. Padahal dia sendiri yang lupa sebelum sembahyang ia membuka jok motornya itu. Akhirnya, Tok Wan mengendarai motornya untuk kembali pulang ke rumah. Yonah dan Kia kembali menghentikan Tok Wan. Tampaknya Tok Wan salah arah. Alih-alih pulang ke rumah, Tok Wan malah menuju ke arah hutan. Sambil marah-marah, Tok Wan memutar balik motornya. Ia berkata jika biasanya ia pulang melewati jalan itu. Sementara Yonah dan Kia hanya bisa tertawa sesungguhkan melihat tingkah konyol Tok Wan. Sesampainya di rumah, Tok Wan tak langsung masuk. Ia masih lupa dengan wujud kenampakan rumahnya sendiri. Tok Wan mengira jika rumah yang di hadapannya itu milik orang lain. Di depan rumah itu terlihat tulisan jika rumah itu adalah milik penggali kubur dan ada namanya tertulis di situ. Barulah Tok Wan yakin jika itu memang benar rumahnya. Di depan rumahnya, Tok Wan kembali bertemu dengan Yonah dan Kia. Tok Wan malah menuduh mereka berdua ingin mencuri daun pandan di depan rumahnya. Yonah dan Kia berkata jika mereka hanya lewat untuk pulang ke rumah masing-masing. Mereka pergi meninggalkan Tok Wan sembari membicarakannya di belakang. Yonah merasa kasihan dengan kondisi Tok Wan yang sudah sangat pelupa. Ia bertanya pada Kia bagaimana ceritanya Tok Wan bisa dijuluki Tok Wan terbang. Kia pun akhirnya menceritakan kisah Tok Wan saat dirinya masih muda dulu. Tok Wan dulunya adalah seorang pemuda yang rupawan dan gagah berani. Ia bekerja sebagai tukang roti canai. Dalam meladeni pelanggan, Tok Wan selalu menerbangkan roti-roti canai itu hingga mengenai kepala para pelanggan. Itulah mengapa Tok Wan dijuluki sebagai Tok Wan terbang. Pelanggan yang marah juga menghajar Tok Wan dan menyerang kepalanya menggunakan roti canai buatannya. Kia dan Yonah tertawa cekikikan mengingat kisah lucu masa muda Tok Wan. Kia kembali teringat saat Tok Wan baru memulai karirnya sebagai penggali kubur. Saat ia menggali untuk pertama kali, Tok Wan diganggu hantu Saka milik Mak Betung. Hantu itu membuat Tok Wan lari kalang kabut bergigi ketakutan. Menceritakan Saka Mak Betung, Yonah menjadi takut. Ia meminta Kia untuk segera kembali ke rumah.
Adegan kembali pada Epi di siang bolong. Ia masih syok melihat Mak Betung sudah tak berjawa dan meninggalkan banyak hutang padanya. Akhirnya, Epi berlari keluar untuk memberitakan pada para warga jika Mak Betung telah wafat. Anam terlihat sedang mengumpulkan uang arisan dari para tetangga. Saat ia berjalan menuju ke persimpangan, tiba-tiba Epi datang dan hampir menabraknya. Epi yang buru-buru itu berkata jika Mak Betung telah meninggoy. Ia meminta bantuan Anam untuk mengabarkan berita duka itu pada semua penduduk kampung. Sementara Epi akan menuju ke rumah Tok Wan untuk memintanya menggalikan kubur. Karena Epi buru-buru, ia langsung ngacir ke rumah Tok Wan. Anam yang konsentrasinya pecah karena menghitung uang itu pun mengira jika Tok Wan yang meninggal. Di tempat lain, Hasan dan Husein bertemu dengan Syakila. Hasan langsung nyosor menggoda si kembang desa itu. Syakila bertanya mengapa mereka berdua kembali ke kampung, bukannya sebelumnya mereka sudah pindah ke Kuala Lumpur. Saat Husein akan menjelaskan, Hasan menutup mulut Husein. Tampaknya Hasan malu pada Syakila jika gadis pujaannya itu tahu dirinya dipecat. Tak lama berselang, Anam datang sambil berlari. Ia mengabarkan pada Syakila jika Tok Wan terbang telah meninggal. Mendengar kabar itu, Husein dan Hasan bergegas pulang untuk siap-siap takziah. Sementara Epi sudah sampai di rumah Tok Wan terbang. Ia segera meminta Tok Wan untuk menggali kubur. Tok Wan bertanya siapa yang meninggal. Dengan tergesa-gesa, Epi menjawab jika Mak Betung meninggal dunia. Tok Wan malah bingung dan bertanya siapa itu Mak Betung. Tanpa babi bu lagi, Epi segera menyeret Tok Wan ke kuburan. Anam berlarian ke sana kemari mengabarkan jika Tok Wan meninggal dunia. Hasan dan Husein juga mengunjungi warung sekitar untuk memberitakan kabar duka. Setelah membersihkan diri dan berganti pakaian, Hasan masuk ke masjid dan memberikan kabar duka tentang meninggalnya Tok Wan pada para jemaah. Hasan dan Husein segera bertolak menuju ke rumah Tok Wan. Sesampainya di sana, mereka tidak melihat ada keramaian. Hasan mulai curiga dengan kabar yang diberitakan Anam. Namun, Husein berkata jika jenazah Tok Wan mungkin masih dalam perjalanan dengan ambulan. Akhirnya Hasan memutuskan untuk pergi ke rumah Syakila sembari menunggu warga yang lain berkumpul. Mereka menunggu Kila di samping rumahnya. Hasan dan Husein mengobrol tentang asal-usul nama Tok Wan yang mendapat julukan Tok Wan Terbang. Husein menceritakan jika di zaman dulu Tok Wan sering menerbangkan roti canai buatannya. Hingga suatu hari roti canai terjatuh tepat di wajahnya dan merubah wajah cakapnya menjadi hancur seelok sekarang. Tiba-tiba Syakila muncul mengejutkan Hasan dan Husein. Kila mengejek Hasan yang bertubuh besar tapi penakut. Di pemakaman, Epi dan Tok Wan masih sibuk menggali tanah. Tiba-tiba sekelebat bayangan melintas di hadapan Epi. Sontak Epi menangis ketakutan sembari meminta tolong Tok Wan. Namun Tok Wan yang sibuk menggali tak mempedulikan Epi. Dari belakang pohon, hantu saka itu muncul dan membuat Epi gemetaran mendekati Tok Wan. Di waktu yang sama, Anam berjalan sendirian di pinggir jalan. Tiba-tiba kakinya terasa berat dan tak dapat melangkah. Ternyata setengah menangis, Anam berteriak jika hantu saka Mak Betung menjerat kakinya. Seketika itu, saka Mak Betung menghilang dan Anam lari kalang kabut dibuatnya. Epi masih ketakutan sementara Tok Wan tak mau ambil pusing. Ia ingin menyelesaikan kuburan itu secepat mungkin. Tiba-tiba keranda yang dibawa Tok Wan bergerak dengan sendirinya. Ternyata hantu saka Mak Betung sudah duduk di belakang Tok Wan sambil mangap memandangi Epi. Melihat hal itu, Epi tak kuasa menahan kencing di celananya. Tok Wan justru kebingungan melihat Epi yang ketakutan hingga terkencing-kencing. Akhirnya Epi melarikan diri meninggalkan Tok Wan seorang diri di pemakaman. Meski Tok Wan sudah mencoba untuk mengejar Epi, namun langkah lari si Epi secepat kilat. Melihat ada keranda di motornya, Tok Wan lupa jika Mak Betung meninggal. Ia bertanya dalam hati siapa yang meninggal hari itu. Karena ingatannya benar-benar hilang, Tok Wan memutuskan untuk bertanya pada para warga kampung. Dengan mengendarai motornya, Tok Wan membawa keranda untuk mencari warga kampung. Saat ia melihat ada orang di pinggir jalan, Tok Wan ngerem mendadak dan menyebabkan keranda melayang terbang melintasi tubuh pria itu. Sontak, pria itu ketakutan karena melihat Tok Wan yang sudah dikabarkan meninggal dunia. Ditambah lagi ada keranda yang terbang begitu melihat Tok Wan.
Pria itu lari kalang kabut dibuatnya. Sementara itu, Epi berpapasan dengan Anam di jalan raya. Mereka sama baru saja diganggu oleh hantu Saka Mak Betung. Namun karena hantu yang dilihat Epi duduk di belakang Tok Wan, ia mengira hantu Saka itu milik Tok Wan. Di tengah perbincangan mereka, Epi mulai mencium aroma busuk yang menyengat. Ternyata aroma itu berasal dari celana Anam yang buang hajat di celana setelah lari ketakutan. Ditambah lagi bau kencing Epi yang mengompol. Mereka berdua saling berpelukan karena saking takutnya. Anam kembali melihat sosok hantu Saka yang berdiri tak jauh dari mereka. Meski mereka sudah ketakutan, Anam iseng bertanya siapa sosok hantu itu. Tentu hantu itu sama sekali tak menjawab. Tiba-tiba hantu Saka itu mendongak dan melambaikan tangannya dengan posisi tubuh membelakangi mereka. Anam dan Epi refleks teriak kencang dan berlari kencang untuk menyelamatkan diri. Adegan kembali ke Hasan, Hussein, dan Kila. Mereka bertiga masih asik mengobrol di depan rumah Kila. Hasan menceritakan kejadian di masa lalu saat mereka pertama kali diteror oleh hantu Saka Mak Betung. Kila berkata jika kini ia sudah tak takut lagi dengan hantu. Seketika itu Hussein melihat sosok hantu Saka di bawah pohon. Tanpa bisa berkata apa-apa lagi, Hussein menutupi matanya dengan tangan dan berjalan menuju ke motor. Hasan bertanya kenapa kakaknya bertingkah aneh. Hussein terus menuju ke arah pohon, namun Hasan dan Kila tak melihat apapun di sana. Saat Kila menoleh ke arah Hasan, wala! Seketika Hasan dan Kila langsung naik ke motor dan tancap gaspol. Hasan, Hussein, dan Kila berhenti di pematang sawah. Mereka terlihat masih gemetaran dan ketakutan. Hasan bertanya apa yang dilihat oleh Hussein tadi. Hussein menjawab jika ia melihat sosok tinggi besar bertengger di bawah pohon. Dengan lantang, Hasan berkata jika sosok itu muncul di depan wajahnya secara tiba-tiba seperti ingin mencium bibir Hasan. Hasan berkata jika hantu yang meneror mereka itu adalah arwah Tok Wan. Hussein mengatakan jika orang mati rohnya tak bisa hidup kembali kecuali jika jasad orang itu dilangkahi kucing hitam. Hussein mengambil kucing hitam yang tiba-tiba muncul dari bawah. Ternyata kucing hitam itu dibawa oleh sosok hantu Saka dan diserahkan pada Hussein. Lagi-lagi Hussein menjadi orang pertama yang melihat sosok mengerikan itu. Hasan yang juga sudah menyadarinya memberikan kucing hitam itu dan berjalan menuju ke arah motornya. Hasan dan Hussein menyetar motor masing-masing dan mengajak Kila pergi. Setelah Kila sadar apa yang ada di bawahnya, Kila berteriak histeris dan berlari membonceng Hasan. Mereka kabur lagi dari teror Saka dan mulai mencari cara untuk membebaskan diri dari ketakutan. Sementara Tok Wan memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan. Dua warga desa yang melintas menghentikan motornya saat melihat ada keranda di pinggir jalan. Dari semak-semak, Tok Wan muncul mengagetkan mereka. Akhirnya dua warga itu segera pergi karena ketakutan. Dari kejauhan, Hasan, Hussein, dan Kila melihat Tok Wan sedang berdiri di samping kerandanya sendiri. Akhirnya mereka memutar haluan dan pergi ke rumah kepala desa. Sesampainya di sana, Tok Wan muncul dan berdiri di sebelah Hussein. Mereka terus memanggil Pak Kades namun tak juga keluar. Tok Wan berkata jika ia sudah lama memanggilnya namun Pak Kades belum nongol juga. Hussein membalas berkata jika malam Jumat Pak Kades tidur lebih awal. Saat Pak Kades itu muncul, Hasan berkata jika kampung mereka sudah tak aman lagi. Tok Wan membenarkan hal itu sembari mengatakan jika semua orang yang ditemuinya selalu berlari dan menjerit ketakutan. Kila yakin jika semua ini karena arwah Tok Wan terbang yang jasadnya masih belum dikebumikan. Tok Wan berkata jika itu adalah fitnah. Hasan menjawab bahwa semua orang kampung sudah tahu kalau Tok Wan meninggal dunia siang tadi. Hussein berkata jika arwah Tok Wan sudah menjadi hantu. Tok Wan mulai menyadari apa yang terjadi. Ia menatap Hussein dan berkata jika ia tak lupa jika dirinya memang belum mati. Hasan dan Kila langsung lari tunggang langgang saat melihat Tok Wan bersandar di samping Hussein. Hussein yang ikut kabur digandeng oleh Tok Wan hingga ia tak bisa melarikan diri. Dengan 1000 akal, Hussein menirukan suara nyamuk dan Tok Wan melepas genggamannya untuk membunuh nyamuk itu. Akhirnya Hussein melarikan diri dan menyusul Hasan. Sementara itu Tok Wan bertamu ke rumah terdekat. Saat wanita itu membukakan pintu, terlihat ada keranda di depan rumahnya dan Tok Wan muncul mengejutkannya. Seketika wanita itu jatuh pingsan karena ketakutan.
Tok Wan kembali melaju mencari seseorang yang bisa memberinya informasi. Sesampainya di jembatan, Tok Wan melihat ada perempuan mengenakan gaun berwarna putih duduk sendirian termenung di pinggir jalan. Tok Wan menghentikan kendaraannya dan ikut duduk di samping gadis itu. Ia keheranan melihat gadis muda yang berani duduk sendirian tengah malam di jembatan. Tok Wan bertanya pada gadis itu apakah ia tahu siapa warga yang meninggal di kampungnya itu. Tapi gadis itu sama sekali tak menjawab dan tak memberi respon sedikit pun. Tok Wan kembali bertanya dan menjelaskan jika dirinya adalah penggali kubur. Ia lupa siapa yang meninggal hari itu sehingga harus dikuburkan segera. Gadis itu menoleh kepalanya ke arah Tok Wan dan terlihat wujud asli dari hantu Pontianak. Tok Wan yang ketakutan hanya bisa menangis. Ia baru menyadari jika gadis yang diajak bicara adalah hantu. Meski tubuhnya mulai kram dan susah digerakkan, Tok Wan tetap berusaha untuk kembali menaiki kendaraannya. Ternyata hantu Pontianak itu juga turut naik membonceng Tok Wan. Akhirnya mereka pun pergi naik motor berdua. Di pinggir jalan, Hasan, Husein, dan Kila bersembunyi di balik semak-semak. Mereka melihat Tok Wan memboncengkan Pontianak ke sana kemari. Setelah semua aman, mereka kembali ke rumah Kila. Mereka terus berpikir apa yang membuat Tok Wan menghantui warga kampung. Ternyata Hasan, Husein, dan Kila pernah berbuat nakal pada Tok Wan. Husein pernah mencuri buah rambutan milik Tok Wan hingga akhirnya pohon rambutan itu ditebang dan diganti dengan pohon kaktus. Sementara Hasan pernah mencuri sepatu Tok Wan saat salat Isya dan digantikan dengan sepatu high heel milik Emak Hasan. Tok Wan segera pulang ke rumahnya menggunakan sepatu hak tinggi. Sementara Kila pernah mencuri uang milik Tok Wan yang tercecer di lantai rumah. Hasan bertanya berapa banyak uang yang dicuri. Tiba-tiba hantu Saka itu muncul lagi dan menjawab 350 ringgit. Hasan dan Husein terperanjat dan bergegas naik ke motor. Melihat dua temannya sudah panik, Kila ikut panik dan pergi bersama mereka. Mereka bertiga sampai di depan warung Pak Mail. Kila berkata jika hantu arwah Tok Wan ingin balas dendam atas kenakalan mereka semasa kecil dahulu. Kila memberi ide untuk meminta bantuan pada dukun Mak Betung. Hasan langsung setuju dengan saran Kila. Mereka bertiga langsung bertolak menuju ke rumah Mak Betung. Husein kembali melihat Tok Wan yang masih sibuk membetulkan keranda yang jatuh. Tanpa berkata apapun, Husein hanya bisa ketakutan dan menuju ke arah Tok Wan. Husein dan Kila ikut menjerit dan lari menuju ke rumah Mak Betung. Di tempat lain, Epi dan Anam berjalan kaki sambil berdebat satu sama lain. Epi kesal karena harus meninggalkan motornya di kuburan karena ketakutan. Seketika itu mereka melihat ada sepeda terparkir di depan rumah. Mereka menaiki sepeda itu agar tidak lelah berjalan. Saat Anam akan mengayuh sepedanya, kakinya terasa sangat berat. Bahkan sepeda itu tak dapat melaju ke depan. Ternyata sang pemilik sepeda itu menahan roda belakang agar tidak dicuri. Namun hantu Saka kembali muncul dan memeluk tubuh pria itu. Sontak ia ketakutan hingga membiarkan sepedanya dicuri oleh Epi dan Anam. Mereka kejar-kejaran antara pencuri sepeda, pemilik sepeda, dan hantu Saka. Saat malam semakin larut, rumah Tok Wan sudah ramai dikunjungi warga. Mereka semua menantikan jenazah Tok Wan yang belum kunjung datang. Imam mengajak para warga untuk membaca Yasin di dalam rumah Tok Wan sembari menunggu kedatangan jenazah. Sementara itu, seorang pemuda bersepeda melewati kuburan. Ia melihat ada seorang gadis berjalan sendirian di tengah kuburan itu. Pria tersebut berhenti dan meneriaki gadis itu agar segera pulang. Tiba-tiba gadis berkebaya itu berubah menjadi Pontianak dan menghilang begitu saja. Ternyata Hasan, Husein, dan Kila sudah sampai di rumah Mak Betung. Kila berkata jika rumah Mak Betung seperti telah lama kosong. Hasan mengajak Husein untuk melangkah lebih dekat. Ia mencium bau kemenyan yang sangat kuat dari dalam rumah Mak Betung. Akhirnya Husein mengajak Hasan dan Kila untuk masuk ke dalam rumah itu. Tiba-tiba jasad Mak Betung muncul secara misterius berdiri tepat di tengah-tengah mereka. Hasan mengucapkan salam pada Mak Betung, namun wanita tua itu langsung menyuruh mereka untuk masuk ke dalam rumah. Saat Hasan sampai di dalam, Mak Betung sudah duduk di ruang tamu. Hal itu semakin membuat Hasan takut hingga jatuh pingsan. Kila membangunkan Hasan dan mereka bertiga duduk tepat di depan altar Mak Betung. Dukun wanita itu membakar kemenyan lebih banyak lagi dan membuat ruangan itu penuh dengan asap. Segala macam mantra mulai dirapalkan.
Di tempat lain, Tok Wan masih mencari warga untuk bertanya. Namun di sepanjang jalan ia sama sekali tak menemukan siapapun. Di persimpangan jalan, Tok Wan kembali bertemu dengan Kia dan Yuna. Tapi karena setahu mereka Tok Wan sudah mati, dua wanita itu langsung lari kalang kabut melihat Tok Wan yang membawa keranda mayat. Epi dan Anam melintasi rumah Tok Wan menggunakan sepeda. Mereka berdua kebingungan mengapa rumah Tok Wan sudah ramai dengan penduduk desa. Mereka pun masuk ke sana dan mencari tahu. Sang pemilik sepeda masih mengejar mereka dan ikut masuk ke rumah Tok Wan. Sesampainya di sana, para warga berkata jika mereka berkumpul di rumah Tok Wan untuk menunggu jenazahnya. Ternyata selama ini warga desa salah kaprah. Ana memberikan informasi yang salah sehingga mereka mengira Tok Wan yang mati padahal Mak Betung yang mati. Tidak teman-teman meninggal. Tadi lah. Siapa cakap? Tok Wan akhirnya pulang ke rumahnya. Sungguh terkejutnya ia melihat isi di dalam rumah dipenuhi oleh warga sekampung. Tok Wan meyakinkan warga jika dirinya masih hidup. Setelah warga percaya padanya, Tok Wan yang kelelahan itu tidur di atas kasurnya. Tak lama berselang, Pak Kades datang dan menutup wajah Tok Wan dengan kain selendangnya. Ia tak tahu jika Tok Wan masih hidup. Tok Wan terbangun dari tidurnya dan membuat Pak Kades jantungan sampai hampir meninggoy. Tok Wan menceritakan jika ia dijemput Epi untuk menggali kubur petang tadi. Saat ia kembali ke kampung, semua warga langsung ngacir saat bertemu dengannya. Diperlakukan seperti itu, hati Tok Wan tersakiti seperti dicabik-cabik. Sambil menangis, Tok Wan berkata jika ia ingin pindah kampung karena warga begitu jahat padanya. Pak Kades berkata jika bukan Tok Wan yang meninggal, lalu siapa? Sementara itu, Hasan, Husein, dan Kila masih berada di rumah Mak Betung yang sedang melakukan ritual. Kila sudah merasakan ada sesuatu yang tak beres di rumah itu. Hasan dan Husein berkata jika mereka melakukan itu agar arwah Tok Wan tidak mengganggu mereka lagi. Tiba-tiba, pintu rumah Mak Betung tertutup dengan sendirinya. Saat mereka kembali menoleh ke arah Mak Betung, ternyata sontak mereka bertiga ketakutan dan berteriak histeris hingga Hasan dan Husein pingsan di tempat. Hantu saka milik Mak Betung itu hanya memandangi mereka yang ketakutan dengan mulut yang menganga. Kila yang panik berusaha untuk menyadarkan Hasan dan Husein. Tiba-tiba pintu rumah Mak Betung terbuka lebar. Untungnya Tok Wan dan warga sekitar segera datang tepat pada waktunya. Jika terlambat, mungkin Hasan, Husein, dan Kila sudah menjadi santapan si hantu saka. Bukannya berterima kasih, mereka bertiga justru berteriak ketakutan karena melihat Tok Wan yang dikira sudah mati. Setelah beberapa waktu berlalu, semua orang mulai tenang. Tok Wan menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Epi berkata jika ia sudah memberitahu Anam bahwa Mak Betung yang meninggal. Tapi Anam salah sebut dan malah memberitakan jika Tok Wan yang wafat. Gara-gara Anam, jenazah Mak Betung terlambat dimakamkan. Dengan penuh rasa bersalah, Anam meminta maaf atas kesalahannya itu. Ia benar-benar tak sengaja memberikan kabar hoaks itu pada warga kampung. Akhirnya malam itu juga jenazah Mak Betung berhasil dimakamkan. Para warga berbondong-bondong datang ke kuburan untuk mendoakan arwah Mak Betung. Tiba-tiba sebuah keranda terbang melayang melintasi kepala mereka. Sontak semua warga panik dan berlari menyelamatkan diri. Sementara Tok Wan hanya bisa terduduk sendiri di samping kuburan Mak Betung. Ternyata ia sudah lupa lagi siapa yang mati. Si keranda terbang terlihat melintas di depan rumah Mak Betung dan tiba-tiba dan film pun berakhir. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah agar selalu melakukan cek dan recheck saat mendengar kabar atau informasi. Sebagai smart citizen, kebenaran informasi yang diterima harus dikonfirmasi ulang dan dipastikan dulu kebenarannya sebelum menyebarkannya. Jangan sampai salah informasi seperti yang dilakukan Anam. Karena di negara Indomie, salah-salah sebut nama bisa berakhir di Hotel Prodeo. Apalagi jika Tok Wan memperkarakan kasus itu ke pengadilan. Urusannya sudah bukan hantu saka lagi, namun UU ITE menjadi lebih menakutkan. Terima kasih dan sampai jumpa.